ingin melanjutkan kajian berkenaan dengan perselisihan. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan bimbingannya, dengan petunjuk-petunjuknya kita berterima kasih kepada Rasulullah SAW sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian seperti ini. Kalau tidak karena semangat yang tinggi untuk mengkaji sesuatu yang berat, tentu tidak mungkin kita bisa capai. Pada subuh yang lalu kemarin kita sudah melihat bagaimana peran daripada iblis, setan, dalam menghalangi kita, membelokkan arah kita dari jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Dia mengatakan bahwa dia akan membelokkan semua dari jalan yang lurus. Itu mengandung makna, ya, dari yang bersifat tauhid, akidah, syariat, akhlak, dan muamalah, semuanya akan dihancurkan oleh iblis, oleh setan. Itu ya nih. Maka para ulama mencoba menyimpulkan dampaknya, ya. Jadi sasarannya itu akidah, tauhid, syariat, akhlak, dan muamalah, hubungan-hubungan kita, ya. Maka para ulama mencoba meresume, ya, ada 5. Satu, sasaran supaya kita terlibat dalam kesyirikan. Kedua, terlibat di dalam ibadah-ibadah yang bid'ah. Kemudian kita terlibat dalam dosa-dosa besar. Keempat, terlibat dalam dosa-dosa kecil yang selalu dikerjakan. Kelima, kita terlibat dalam hal-hal yang mubazir. Dampaknya, apa disimpulkan oleh para ulama itu masih kurang, ya. Karena setan itu akan mempengaruhi manusia, ya, yang menjadi manusia setan. Kedua, setan itu punya pasukan, ya. Jadi sudah pasti perpecahan, perselisihan itu ditimbulkan oleh setan. Mari kita lihat di surah Al-Isra ayat 64. Supaya kita punya wawasan yang berdasarkan Quran, sehingga kita mampu mengerti mengapa perselisihan ini menjadi besar, ya. Dalam surah Al-Isra 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau, maksudnya iblis, sanggup dengan suaramu yang memukau, kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki,
dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janji kepada mereka, padahal setan itu hanya menjadikan tipuan belaka kepada mereka. Ya. Jadi dia punya pasukan. Ya. Di dalam surah yang terakhir, bisikan-bisikan ke dada kita dari minal jinnati wan nas, dari jin dan nas, manusia. Ini manusia yang menjadi setan. Apa beda manusia yang berdosa dengan manusia yang jadi setan? Bedanya, kalau manusia berdosa itu cenderung malu ya, dan menutupi kesalahan-kesalahan ya, dan dia bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia setan, manusia yang mengumbar dosa-dosanya, kelakuan-kelakuannya sehingga terlihat orang, sehingga orang lain terpengaruh. Itu bedanya ya. Jadi kalau manusia setan dengan manusia yang berdosa itu beda. Maka pengampunan kepada manusia berdosa jauh lebih mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, tobat dan sebagainya. Kalau manusia setan sangat berat ya. Jadi setan itu punya pasukan ya. Dalam surah Al-Isra ayat 64 kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastafziz man istata', dan tipulah, perdayakanlah siapa yang kamu bisa mampu menipu. Artinya ada yang mungkin tidak bisa. Nah, gitu kan? Wastafziz man istata' minhum, di antara mereka, bisautika, dengan suara panggilanmu. Was-was ya, was-was itu bisikan-bisikan yang gemerincing ya, gemerincing. Jadi bisikan-bisikan itu hidup sehingga manusia tergoda. Bisautika wa ajlis, dan kerahkanlah atas mereka, bihaulika, pasukan berkuda, warajilika, dan pasukan jalan kaki, wasyarikhum, dan bersekutulah dengan mereka, fil amwal wal aulad, dari harta segala macam lah, segala macam kurnia Allah tuh yang diberikan kepada kita. Ini dicontohkan saja, bersekutu, memanfaatkan anak-anak, harta, juga ilmu mungkin ya, kekuasaan. Jadi segala karunia Allah kepada kita itu dibelokkan. Ilmu menjadi sombong, katakanlah ya. Harta kita diberikan kepada jalan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Anak-anak jadi kebanggaan. Wa'idhum, dan janjikan, ya, janjikan kepada mereka itu, wa ma ya'iduhum syaitan, ya, dan tidaklah janji syaitan itu kecuali urura, perkataan yang hanya tipuan belaka ya. Nah, kita lihat
Kalau dia berhasil ya, menipu, mengajak, bisa berkenaan dengan individu, ya, orang per orang. Kita lihat nanti bagaimana kelakuan orang-orang itu, ya, bohong, menipu, ya, itu pribadi. Bisa saja sekelompok orang, ya, sekelompok orang, maka itu jadilah, ya, perkembangan orang atau kelompok orang itu jadi munafik, jadi fasik, ya, jadi kafir, jadi muzabzab, jadi zolim, jadi dolim, gitu ya. Tuh. Bisa juga dia mempengaruhi orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu bisa saja seorang kiai, ya. Bisa saja orang berilmu biasa, karena ghawaya, ingat ghawaya. Jadi iblis itu, setan itu ghawaya. Kalau disesatkan orang pandai, ya, makhluk yang pandai, yang mungkin hafal Quran, maka tiap kita celah di pribadi kita tidak tahu mengenai satu ayat, maka dia akan menguasai kita, sehingga kita merasa seolah-olah benar. Nah, gitu kan? Bisa jadi seorang pemimpin yang ditipu oleh setan. Maka ada pemimpin yang, nah ini nunjukkan kadang-kadang ayat Quran itu, ya, diambil yang pokoknya saja. Nah, misalnya ini, ya, di dalam surah Al-Qasas ayat 41, ya, yang dijadikan Allah itu adalah pemimpin, ya, pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Jadi peningkatan orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya pasukan, bisa bergerak dari orang per orang, dari kelompok-kelompok, ya, dari organisasi sampai ke pemimpin. Nah, maka ayat 41 surah Al-Qasas, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ya. Jadi yang akan menyesatkan kita bisa seorang pemimpin. Nanti maka kita perlu mempelajari, melanjutkan kajian antara pemimpin dan khalifah. Nah, itu sudah berjalan, ya, tapi karena keperluan lain yang mendesak kita tunda dulu. Namun yang 9 itu sudah masuk di YouTube, ya, sudah masuk itu. Kita baca. Waja'alnahum a'immah. Nah, lihat a'immah. Jadi pemimpin. Jadi ada khalifah dan ada pemimpin, a'immah. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka pemimpin yang menyeru ke neraka. Wa yaumal qiyamah la yunsaru. Di mana pada hari kiamat mereka tidak bisa ditolong. Nah, bagaimana kalau kita menemukan seorang pemimpin yang mengajak kita masuk neraka? Itu, ya. Bagaimana kita bersikap? Nanti dicontohkan bersikap dalam umat Yahudi, ya, pada waktu yang
mereka mengambil ikan pada hari Sabtu, ya, hari Sabtu dia ngambil ikan. Maka ada 3 kelompok di dalam masyarakat Yahudi waktu itu, ya. Pertama, kelompok yang melaksanakan, ngakal-ngakali, tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, tapi hari Sabtu mereka sudah halangi ikan untuk keluar, jadi sudah dibendung oleh dia, itu ya. Kemudian ada orang yang mengingatkan jangan, ya, lakukan itu, ya, gitu. Terus ditanya, mengapa kamu memberikan peringatan? Mereka bilang bahwa inilah yang kami akan bawa ketika di akhirat nanti, bahwa kami telah mengingatkan, nah, gitu ya. Kemudian ada kelompok yang tidak peduli. Nah, dinyatakan bahwa yang masuk surga itu adalah orang yang mengingatkan. Ya, jadi sebagai contoh, ya. Jadi bisa saja kita menemukan satu pemimpin yang membawa kita ke neraka. Nah, ini padanannya, ya. Di dalam surah (32) surah As-Sajdah, ya. Ayat 24. Tadi ya, beda. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Di dalam surah As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini bedanya. Ada juga pemimpin di antara mereka itu dijadikan menjadi petunjuk, memberikan petunjuk atas perintah Allah karena dia sabar, ya. Dan wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka percaya kepada ayat-ayat yang kami turunkan. Jadi beda itu, ya. 2 kutub yang beda sama sekali. Saya kira itu akan menjelaskan bagaimana pemimpin dan turunannya bisa seorang ilmuwan, seorang ulama, ya, bisa kelompok organisasi, bisa orang per orang yang menimbulkan perpecahan. Kalau pemimpin sudah mengajak ke neraka, sudah pasti terjadi perselisihan. Kalau seorang ulama sudah memberikan pelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya di dalam Al-Quran, maka jelas akan terjadi perpecahan, perselisihan. Begitu juga kelompok, organisasi. Nah, yang harus kita pahami bahwa di dalam surah Al-Hajj ayat 52, 53, 54, ya, memberitahu kita bahwa Nabi Muhammad SAW pun digoda oleh iblis, oleh setan terhadap penghayatan beliau terhadap Al-Quran Karim. Apalagi kita. Nah, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar harus hati-hati dengan membaca dan mengkaji Al-Quran. Benar-benar harus hati, benar-benar harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran di dalam surah Al-Hajj itu, ya, 1 digambarkan, ya, digambarkan bahwa Nabi pun, ya, Nabi pun akan digoda oleh iblis, tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa pesannya? Pesannya
apalagi kita. Jadi harus hati-hati. Tapi Al-Quran selalu memberikan jalan, way out-nya ada, ya. Nanti di ayat selanjutnya, ya, ayat 54, waliya'lamal ladzina utul ilma, dan supaya taulah dan supaya mengetahui, ya, siapa yang diberi ilmu oleh Allah. Nah, itu yang penting bagi kita. Semoga Allah selalu mengucurkan ilmu kepada kita. Maka kita selalu berdoa sesuai dengan perintah Allah. Dalam surah Thaha ayat 114, Nabi Muhammad SAW diperintah, katakan, kul Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkan ilmu. Namun oleh Rasulullah SAW ditambah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu selalu, itu memberikan pelajaran bagi kita untuk mencegah jangan sampai terjadi kesirikan oleh karena ilmu. Karena ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita, ya. Jadi kita sama-sama berdoa, yang belajar pun berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang ngajar pun berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, jangan sampai katakanlah seorang ulama merasa dia mengajar, merasa dia punya ilmu, sementara juga muridnya menjadi tergelincir karena idola, karena penghargaan yang tinggi, sehingga ilmu itu dari guru kita itu, ilmu kita itu dari kiai itu yang berbahaya, ya. Dan dilanjutkan lagi supaya fayu'minu bihi, berimanlah kepadanya, pada Al-Quran, ya. Fatukhbita lahu qulubuhum, dan lalu tunjukkan, khusyukkan hati kita, rendahkan hati kita, ya, terhadap Al-Quran, ya. Saya kira cukup, ya. Nanti kita lanjutkan lagi, masih panjang perjalanan kita. Namun perjalanan itu kita harus teladeni sehingga kita bisa memahami dan mengerti dengan sempurna, insyaallah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka